Putra Putri Amin. Hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024 mengadakan dialog dengan mahasiswa dan mahasiswi yang berada di STIE Muhammadiyah Cilacap. Seperti apa? Ikuti terus Pocil Channel. Saudara Mikail Azizi Baswedan dan Saudara Rama Arifah Muhaimin. Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segala yang ada, sehingga siang hari yang cerah ini yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2024 Masehi, kita dapat menghadiri acara Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala prophet Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, ini yang merupakan satu kebanggaan, saya nyun sewu panwas, saya tidak kampanye, yang saya hormati yang merupakan satu kita banggakan kehormatan, satu kehormatan bagi kita semuanya. Kita kehadiran putra dari dua orang yang menjadi satu. Nyun sewu, saya tidak kampanye loh ini, untuk sama-sama kita nanti mendengarkan semangat dan motivasi agar harapannya anak muda bisa memberikan satu kontribusi dari sekian juta kontribusi yang harapannya untuk bisa membangun Indonesia lebih baik. Kemudian yang saya hormati, yang pertama adalah ini Mas Mikail, kemudian ada Mbak Rara, Mas Mikail dan Mbak Rara, terus kemudian juga tim dari Jakarta pendampingnya. Kemudian yang saya hormati, saya juga punya satu anggota teman DPR RI yang hadir ini mendampingi Mbak Erma dari fraksi PKB. Kemudian yang saya hormati Sivitas Akademika Setia Muhammadiyah Cilacap yang juga merupakan satu-satunya dari Universitas Muhammadiyah yang ada di Cilacap. Betul kan yang saya sampaikan, Jadi nyun sewu panwas, bukan kami kampanye, Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semuanya hadirin, Sivitas Akademika yang saya hormati, teman-teman Panwas, aparat dan semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Singkat saja intinya, ini Mbak Rara dengan Mas Mikail, satu kebanggaan bagi kita semuanya kehadiran Mbak Rara dengan Mas Mikail. Kami mohon tidak hanya diberikan satu motivasi tapi banyak, agar berkumpul dan bersatunya kita di sini semuanya lebih semangat lagi untuk menjadi satu, untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Cilacap ini tentunya oleh satu Tuhan yang Maha Kuasa, untuk agar Cilacap lebih baik, Jawa Tengah lebih baik, dan Indonesia lebih baik. Ini bersatu, berkumpul dan bersilaturahmi untuk sama-sama satu kebanggaan kehadiran Mbak Rara dengan Mas Mikail yang kebetulan nanti perkenalkan sendiri, Mas Mikail putranya Pak Anies Baswedan, dan kemudian Mbak Rara ini putranya Gus Muhaimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi kita bersatu di sini untuk merasa bangga ada dua orang yang bersatu di Indonesia yang hari ini insya Allah memberikan tidak hanya satu motivasi tapi banyak untuk kita semuanya agar Indonesia menjadi nomor satu di dunia. Nah, Cilacap juga menjadi nomor satu di Jawa Tengah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat siang panas gini? Masya Allah, emang kalau semangat ibu-ibu itu nggak bisa dikalahkan ya.
Jos. Perkenalkan, nama aku Mikail Azizi Baswedan. Aku adalah putra dari Pak Anies Baswedan, anak kedua dari 4 bersaudara. Saya punya kakak namanya Mutiara. Kebetulan tidak bisa hadir juga. Saya nomor 2 dan saya punya adik laki-laki 2, Kaisar dan Ismail. Seperti yang dijelaskan tadi, kami di sini bukan kampanye. Kami di sini melakukan ekspedisi perubahan. Memang tagline-nya kita sama-sama perubahan. Tapi di sini bersama anak-anak Ubah Bareng, aku sebagai anggota ditemani dengan teman-teman yang lain yang merancang kegiatan ini. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah merancang. Iya, jadi aku emang senang sekali keliling. Ini bisa dibilang sebuah roadshow. Kita sudah ke berbagai kota di Banten, di Jawa Barat, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ke Cilacap. Dan senang sekali bisa ketemu ibu-ibu, kakak-kakak semua. Insya Allah kita bisa berdiskusi. Memang kita nyatanya ingin mendengarkan. Kita ingin mendengarkan dan juga menceritakanlah mungkin sebagian dari kita. Karena ya tidak ada perubahan kalau tidak dilakukan bersama-sama kan ya Bu. Jadi semoga kita bisa berdialog, semoga bermanfaat, semoga produktif juga. Saya juga berterima kasih ke teman-teman sudah hadir, sudah mau ikut dan juga sudah menerima kami. Aku senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Jadi harapannya aku bisa belajar banyak dari ekspedisi ini. Semoga bisa membawa pulang cerita baru lah untuk keluarga, insya Allah. Mungkin itu dulu kali ya dari aku. Kita lanjut lagi di diskusi nanti. Kita agak santai aja. Jadi mau curhat, mau ngeluh, mau cerita apapun terserah, boleh. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang mas mbak semuanya. Perkenalkan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Arifah. Itu nama lengkapnya. Nama panggilannya Rara. Saya di sini sama Mikail, sama teman-teman saya. Sama teman-teman saya dari beberapa dari Jakarta, beberapa dari Cilacap. Kami terkumpul dalam satu komunitas namanya Komunitas Ubah Bareng. Ada yang tahu kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak? Ada yang pernah dengar? Coba bisa dilihat, dicek di Instagramnya @ubahbareng. Sedikit dulu kali ya tentang Ubah Bareng. Ubah Bareng itu adalah forum anak-anak muda, relawan, yang dimana dalam Pilpres ini kita melakukan banyak program lah. Ada yang kampanye, ada yang nggak kampanye, macam-macam program-program sosial. Ada bentuknya, ada desak Anies, ada selepet Imin kalau teman-teman pernah dengar, ada juga locker room Timnas, dan ada yang sekarang namanya ekspedisi perubahan. Nah, ekspedisi perubahan ini tadi udah dijelasin sedikit sama Mikail. Itu kita berdiskusi dan approach-nya lebih belajar sebenarnya. Tujuannya adalah gimana caranya kita, termasuk Mikail dan saya, itu bisa belajar dari berbagai daerah, berbagai teman-teman anak muda, dari anak muda ke anak muda lainnya, peer to peer, belajar tentang pengalaman dan cerita teman-teman di berbagai daerah. Kemarin kita mulai di Pandeglang dan sekarang di Cilacap, insya Allah lanjut lagi nanti Jawa Timur, terus lanjut lagi Jabodetabek. Gimana caranya kita bisa belajar dari berbagai pengalaman-pengalaman tersebut. Itulah akhirnya kita membuat ekspedisi perubahan. Nah, kebetulan anggota dari Ubah Bareng ini ada Mikail, tadi anaknya Pak Anies Baswedan, dan kebetulan ada saya. Saya ini sebenarnya anggota aja, tapi kebetulan saya ini adalah putri kedua dari Bapak Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ibu-ibu kenal? Kenal? Mas Mbak tahu nggak? Iya, kira-kira mirip nggak ibu-ibu? Mirip? Kayaknya kurang mirip kok. Banyak yang dibilang mboten mirip. Nggak terlalu mirip ya.
nggak terlalu miring. Tapi saya di sini juga ingin menyampaikan salam dari kedua orang tua saya dan juga dari ayah saya. Saya jelaskan saya mau berdiskusi dengan banyak anak-anak muda di Cilacap dan katanya salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih juga diucapkan dari saya dan juga dari keluarga saya atas sambutan hangat. Saya mohon izin mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu semua untuk mampir dan belajar di sini, nggih. Saya izin sharing lah bahasanya itu. Sharing atau bertukar pikiran, bertukar gagasan. Di sini kita pengennya komunikasi dua arah, tadi udah dijelasin sama Kak Astrid. Gimana caranya kita bisa mendengar. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalaupun kita tidak bisa menjawab karena kita bukan Pak Anies atau Caiminnya, tapi minimal ada kakak jubir di sini atau minimal pertanyaan itu bisa jadi pertanyaan yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Jadi tujuannya juga itu sebenarnya. Gimana caranya kita bawa oleh-oleh yang banyak, tapi bukan oleh-oleh fisik, tapi adalah oleh-oleh gagasan. Semoga forum ini bisa menjadi forum yang produktif, forum yang bermanfaat. Cukup sekian, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah yang kita datangi. Boleh tepuk tangan bercilacap semuanya. Paling pesan aku satu, pada umumnya tidak terlalu melek politik awalnya. Cuman baru mulai melek politik di 2023 awal. Kebetulan juga. Perkenalkan, nama saya Zakaria Triasono dari STIM Muhammadiyah Cilacap. Saya izin bertanya, Mas. Akhir-akhir ini kan banyak kasus mengenai mahasiswa yang bunuh diri. Bagaimana etika moral bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut? Dan apakah ada solusi untuk kedepannya agar tidak terjadi hal tersebut? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Aulia, salah satu mahasiswi dari STIM Muhammadiyah Cilacap, tepatnya dari Prodi S1 Akuntansi semester 3. Mohon maaf, saya ingin bertanya, isu-isu penting dalam pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu isu yang seringkali menjadi masalah. Nah, salah satunya adalah pengangguran. Dari data BPS Jateng itu menyebutkan bahwasanya Cilacap masih menduduki angka pengangguran tertinggi. Nah, mumpung diberi kesempatan nih untuk sharing-sharing dengan Mbak dan juga Mas, kira-kira nih bisa nggak tolong berikan argumen dan juga pemikiran mendalam mengenai strategi inovatif apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan potensi tantangan dan juga hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Siti Horaifa dari STIM Muhammadiyah di Cilacap. Izin bertanya kepada Mas Mikail dan Mbak Rara, di Cilacap sendiri itu kan sistem kerja outsourcing itu sangat meningkat ya. Nah, sebagian besar masih berlaku yang ada di mana merugikan pekerja. Bagaimana sih mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Timah, mahasiswi STIM Muhammadiyah Cilacap. Izin bertanya, Mbak Rara dan Mas Mikail, dari beberapa kejadian yang sudah saya rasakan, banyak generasi Z yang etika dan sopan santunnya itu kurang baik. Jadi bagaimana solusi dari Mbak Rara dan Mas Mikail untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdesak betul ini kita, tapi nggak masalah. Justru ini menandakan kalau saya justru senang sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan komprehensif. Jadi salah satu pertanyaan banyak itu bisa dibuat esai kayaknya, benar-benar mendalam, dan ini menandakan adanya critical thinking atau cara berpikir kritis yang dimiliki oleh pemuda-pemudi Cilacap. Tepuk tangan dulu untuk STIM Muhammadiyah Cilacap, luar biasa, keren. Karena dalam tahun-tahun politik seperti ini mungkin nanti untuk gagasan-gagasan atau program langsung kita serahkan kepada Mas dan Mbak Jubir. Tetapi kalau karena ini konsepnya adalah diskusi anak muda aja, saya mau cerita atau saya mungkin mau sharing beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dalam perspektif saya aja ya. Pertama, ini dari Masnya tadi soal bunuh diri dan etika moral. Bunuh diri itu makin banyak, dan bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara lainnya, Korea, Jepang misalkan.
Ini sebenarnya menandakan adanya krisis. Krisis apa? Krisis kesehatan mental. Mas dan Mbak tahu apa itu mental health toh? Krisis mental health yang memang harus ditangani oleh berbagai pihak. Berbagai pihak itu siapa? Dari mulai individu, bagaimana caranya kita bisa menempatkan kondisi mental kita, menjaga kondisi mental kita, menjaga kewarasan jiwa kita, jiwa rohani. Kalau misalkan saya di rumah itu diajarkan manusia itu ada fisik, ada juga rohaniyahnya, ada juga spiritualnya. Ada sisi penguatan lewat spiritual atau lewat agama, tetapi itu bukan satu-satunya. Tapi ada juga penguatan emosional, ada juga penguatan eksternal, yaitu support system. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang-ruang aman secara emosional, menciptakan support system di sekeliling kita, dan bagaimana caranya kita sebagai individu bisa menjadi support system untuk teman-teman kita. Itulah misi individu yang kita harus punya. Tetapi seperti layaknya banyaknya problem yang ada di negara ini, problem sosial manapun nggak bisa diselesaikan hanya dalam level individu, tetapi juga harus diselesaikan dalam level negara. Dan disinilah makanya kalau misalkan saya diskusi, lagi-lagi ini kalau misalkan visi-visi silakan ke Mbak Jubir, tetapi kalau misalkan saya diskusi di rumah, kebetulan kami keluarga yang sering ngomong, hobi ngomong ini buktinya saya pegang mic gak mari-mari ini karena hobi ngomong kayaknya. Tapi kalau misalkan saya lagi diskusi di rumah bersama ayah saya, itu PR-nya bagi negara itu ada satu, bagaimana tidak menciptakan beban-beban baru yang akhirnya menumpuk menjadi beban-beban mental bagi anak-anak muda Indonesia. Karena permasalahan mental itu ada secara selain emosional itu juga di-trigger atau dipicu oleh tekanan-tekanan eksternal, termasuk isu-isu sosial sebenarnya. Apalagi sekarang era media sosial, era informasi, di mana hampir seluruh permasalahan dunia kita tahu. Apa yang ada di luar negeri itu kita tahu, dan kadang kita merasa itu menumpuk. Itu stres yang menumpuk lama-lama. Kalau kita tidak menemukan cara rilisnya, beberapa orang rilis dengan agama, dengan beribadah. Bisa juga rilis dengan tadi yang saya bilang support system. Kalau kita tidak menemukan rilis itu, maka itu akan berimbas buruk pada diri kita. Makanya kalau misalkan menurut saya, dari perspektif saya aja, itu ada dua. Satu, bagaimana cara kita bisa menangani diri kita sendiri, entah teman-teman melalui agama, kalau saya misalkan melalui agama, atau melalui keluarga, melalui persahabatan teman, mencari hobi, mencari passion di mana kita bisa rilis, atau dalam sisi negara itu adalah permasalahan yang harus menjadi kebijakan konkret. Tadi pertanyaannya adalah soal moral. Karena menurut saya bunuh diri, suicide atau mental health ini adalah masalah yang juga masalah klinik, psikologi dan juga klinis sebenarnya. Jadi terlepas dari mental ataupun moral, ini adalah juga masalah kebijakan. Mungkin itu untuk jawaban nomor satu, teman-teman semua. Apa sih sopan santun Gen Z? Menurun? Ada yang bisa berikan contoh nggak? Contohnya kayak gimana? Gimana Bu? Banyak contohnya ya. Apakah melawan orang tua? Bisa jadi melawan orang tua. Kalau jawaban normatifnya, jawaban biasanya adalah pasti education. Gimana caranya kita bisa menciptakan pendidikan atau sistem-sistem pendidikan di mana itu bukan hanya pendidikan akademis, tetapi juga pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Dan dalam akhlak itulah kita belajar moral, kita belajar sopan santun. Menurut saya kalau misalkan hal sopan santun ini bisa juga ditarik ke informasi sebenarnya. Banyaknya informasi, kita banyak belajar soal kultur-kultur luar negeri, kultur-kultur barat misalkan. Saya nggak mengatakan kultur barat buruk ya, saya pun belajar di negara barat kemarin pas S1. Tetapi banyak hal-hal yang akhirnya kita dapatkan dan mungkin nggak sesuai dengan norma yang ada. Dan itulah menurut saya di mana kita sebagai anak muda harus punya pikiran kritis. Pikiran kritis itu bukan alasan untuk menjadi tidak sopan, tetapi justru juga menjadi alasan untuk kita bagaimana bisa mengkritisi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menakar diri sendiri dan menempatkan diri kita dalam konteks-konteks yang berbeda. Apakah kita pantas mengatakan ini dalam konteks ini, dalam
kultur masyarakat dan norma masyarakat di mana kita berada. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini kalau pidato di depan mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak itu pun berbeda. Bukan karena mukanya banyak, bukan, karena menyesuaikan konteks. Dan inilah sebuah emotional intelligence yang harus dibangun. Kecerdasan itu tidak hanya ada kecerdasan akademis atau kecerdasan secara tertulis, tetapi ada yang namanya kecerdasan emosional. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan di dalam diri kita, dan bagi pemerintah bagaimana caranya pemerintah bisa menumbuhkan sistem pendidikan yang menekankan bukan hanya academic intelligence, kecerdasan akademik, tetapi juga emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dan harapannya kita bisa dapat pemimpin ke depan yang punya kecerdasan emosional baik. Karena itulah yang akan membuat anak-anak muda kita punya kecerdasan emosional baik. Pemimpin yang tidak anti kritik akan mengajarkan kepada rakyat dan kepada anak-anak muda mereka untuk tidak anti kritik. Bahwa mahasiswa juga bisa salah, tapi mahasiswa juga sering benar. Bahwa pemerintah tidak selalu benar dan pemerintah bisa dikritik. Itulah kalau misalkan saya jawab tadi soal etika dan sopan santun, mungkin tanggapan saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita sering menggunakan outsource ya. Kita outsourcing. Jadi kalau aku sendiri melihat itu dua permasalahan yang bisa saling nyambung lah. Karena pas saat pertama dimension pengangguran di sini tinggi, aku mulai pikir kira-kira permasalahannya apa? Apakah kurangnya lapangan kerja? Apakah kurangnya pekerjaan dalam sini dalam arti proyek-proyek? Apakah mungkin karena outsourcing itu? Jadi memang bisa disambungkan. Nah, jadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa diasumsikan bahwa kurangnya adalah perputaran ekonomi di dalam Cilacap sendiri kan. Jadi memang yang harus dilakukan adalah mendorong giat-giat ekonomi agar di dalam Cilacap, sehingga tidak adanya outsourcing. Dan jika tidak ada outsourcing, maka kita mempergunakan sumber daya manusia yang ada di dalam Cilacap sehingga tidak ada pengangguran lagi, insya Allah. Jadi memang dalam ekonomi ini kita tidak boleh terlalu sentral terhadap Jakarta. Walaupun Indonesia bisa dibilang Jawa sentris, tapi pengangguran tertinggi tetap di sini ya. Jadi itu permasalahan yang sangat parah itu. Jangan sampai kita lanjutin. Memang harus adanya perubahan, dan mungkin bisa ditambahkan juga ya, barangkali dalam visi misi Pak Anies itu juga ada rencana yang lebih konkret. Kebetulan saya juga mahasiswa dalam bidang ekonomi, jadi insya Allah bisa memberi jawaban gambaran besar lah kira-kira kayak gimana. Jadi intinya adalah mendorong kegiatan ekonomi sehingga dari dalam dan kembali lagi ke dalam. Jangan sampai warga Cilacap mengeluarkan uang tapi tidak mendapatkan uang itu kembali. Sumber ilmu terbaik adalah dari buku. Bismillah Pak, insya Allah nanti kita cari. Itu ya sekiranya. Tapi emang itu ide yang menarik Pak. Harus kita kolaborasi. Emang ilmu ekonomi kan ya. Nah, anak-anak ilmu ekonomi bisa nih jadi pengusaha. Kita carikan caranya. Jadi ini jadi PR kita semua. Kita cari kolaborator. Kita carikan para teknisi-teknisi untuk membuat alatnya. Insya Allah itu menjadi ide untuk kita. Dan ya sebenarnya mengingatkan kembali yang maju ekspedisi, kita ingin eksplorasi, kita ingin belajar, kita ingin bukan hal-hal yang baru lah. Jadi memang tujuan kita melakukan ekspedisi ini adalah ketemu teman-teman, memperluas keluarga kita dan mempelajari hal-hal yang baru yang mungkin kita belum pernah lihat dan mungkin kita belum pernah dengar. Apa kondisi teman-teman di masing-masing daerah ataupun pengalaman mereka yang mungkin bermanfaat. Jadi memang kita ingin melakukan kolaborasi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah kolaborasi dengan orang-orang yang sudah ada di misalkan sekarang di Cilacap, ada bareng-bareng dari Cilacap yang sudah merancang kegiatan ini semua, dan harapannya bisa dilanjutkan terus dengan melakukan giat-giat yang seperti ini yang bermanfaat untuk rakyat.
Giat-giat seperti ini adalah bentuk kebebasan berpendapat, bentuk bahwa Indonesia punya iklim gotong royong yang didasari oleh iklim diskusi yang sehat, yang terbuka, dan inilah yang kita dorong lewat Ekspedisi Burhan ya Mik ya. Jadi kita keliling mendengarkan, juga berdiskusi secara terbuka, dan semoga inilah yang jadi cerminan pemimpin kita ke depan, terbuka dan terbuka atas berbagai